Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini sekaligus majelis zikir ini membawa kita seberataan pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya kita membaca asya'u turithul faqra, hal-hal yang bisa mewariskan kefakiran. Sedikit kita ulangi karena perjumpaan terakhir itu hujan deras sehingga sebahagian jamaah mungkin kada tahu umpati kajian kitabnya. Asyatu ritul faqra, hal-hal yang mewariskan kefakiran. Yang pertama, tarkuma yukhrijuhu min adhafira fil baiti ba'da taqlim. Hal pertama yang bisa mewariskan kefakiran atau menjadikan orang kada berduit adalah meninggalkan sisa-sisa potongan kuku di dalam rumah setelah ia memotong kuku. Mengantip kuku dalam rumah, kemudian kuku-kuku sisa nang dikantip nang tepanggal begelempangan di dalam rumah berserakan, kada diputiki, kada disimpuni, kada dibuang keluar rumah, dibiarkan berserakan. Ini yang pertama, ujar ulama, salah satu sebab nang mewariskan kefakiran. Yang kedua, tarku nasijil ankabuti wa adamu izalatihi. Hal kedua nang mewariskan kemiskinan atau kefakiran, membiarkan sarang laba-laba dan kada dibuangi. Sarang laba-laba dalam rumah dilihatakan, kada dibuangi. Ini penyebab kefakiran juga. Bahkan sebahagian ulama itu ada yang sampai berkomentar bahwasanya adanya sarang laba-laba di rumah itu tempat yang didatangi oleh setan. Artinya tempat yang diketujui oleh setan. Adanya sarang laba-laba di rumah kada dibuangi. Ada pertanyaan sebagian netizen betakun di internet. Bagaimana Beb, amun masih ada laba-labanya? Apakah lihatakan sampai inya mati seorang hanya dibuangi sarangnya atau diusir lawan laba-labanya? Jawabannya, lawan laba-labanya usir, keluarkan dari rumah. Adapun hukum membunuh laba-laba, lebih baik jangan, tapi diusir aja. Kalau memang kada mengganggu sampai menyakiti, sampai
menggigit dan sebagainya, maka diusir aja. Kayak apa mau usirnya? Macam-macam. Ambil contohnya sesapu, lilitakan sarangnya di ujung sesapu sampai laba-labanya pun naik. Hanyar buangi keluar rumah. Amun luncatinya Bang Beb, nah, itu menyerang sudah. Ada salah ulah atau kayak kamu jual aku beli itu. Semprot kah pakai semprotan nang kada diketujui serangga. Intinya melihatakan sarang laba-laba dalam rumah kada dibuangi penyebab kefakiran. Ketiga, harku kishri taumi wa kishril basoli. Membakar kulit bawang putih dan begitu pula membakar kulit bawang merah atau bawang bombay. Membakar kulit bawang, lain bawangnya, kulitnya. Sisa-sisa mengupas bawang, kulitnya bertumpuk, pian bakar. Ini jar ulama bisa menyebabkan kefakiran. Buang aja di sampah, gitu. Jangan dibakar. Yang keempat, an-naumu 'alal wajhi. Tidur tengkurap atau guring betiharap. Ini ternyata menyebabkan kefakiran juga. Yang kelima, yang kita sambat gawian banyak orang di kampung, al-julus 'alal atabah. Duduk-duduk di ambang pintu, muahara lawang. Takorosuk dahi nang di gerbang. Beda halnya kalau lagi majelis dan yang lain. Ini kebiasaan santai, duduk di muahara lawang. Kejajakan pertama sebelum masuk lawang. Nah itu atabah dalam bahasa Arab. Duduk-duduk santai di situ menyebabkan kemiskinan dan kefakiran. Lihat aja orang nang rancak duduk santai di muhara lawang. Kada tapi berduitnya. Banyak pikiran, kusut muha. Salah seorang. Wahiyallati yata'u 'alaiha. Nah itu yata'u, tambahi titiknya. Salah cetak. Yata'u bukan bato'a. Yata'u. Ataba itu allati yata'u 'alaiha, yang diinjak olehnya ketika masuk rumah. Bagian pertama lawang. Bawahnya tepat. Yang keenam, penyebab kefakiran, al-ittika'u ala ahadi zaujayil bab. Bersender ke salah satu sisi lawang. Korsennya kiri dan kanan tuh sisi lawang. Zaujayil bab. Bersender di salah satunya. Sudah bersender menduduki atabahnya hagulang. Ini penyebab kefakiran selanjutnya. Yang ketujuh, wad'ul yadi 'alal khasirah. Meletakkan tangan di pinggang. Ini. Sebuting sama, apalagi dua. Sebuting aja ujar ulama bisa menyebabkan kefakiran. Padahal ini gaya pose berfoto nang dianggap binian paling keren. Nah aja binian. Ini para Idul Adha nih. Ajang memposting foto-foto baju hanyar. Oh ada nang tangan di sini. Sekalinya imbah tuntung hari raya kada berduit. Apalagi keduanya, wad'ul yad 'alal khasirah. Ini ternyata yurithul faqra, mewariskan kefakiran.
Sebuting aja kena, apalagi dua. Kalau lakian kita berfoto ada banyak gaya. Ya paling kayak inilah lakian. Binian kadang lah. Macam ada nang tahereng terbujur, macam-macam lah. Yang kedelapan, isra'ul khuruji minal masjid ba'da sholatil fajri. Lekas-lekas keluar dari masjid setelah selesai sholat fajar atau sholat subuh. Balalakas bulik dari masjid setelah sholat subuh mewariskan kefakiran. 9. Bat'ur ruju'i minasuk. Lambat bulik dari pasar. Balalakun sekali ke pasar batu tukar. Sudah dijelaskan pertemuan sebelumnya. Kebiasaan siapa nang rancak ke pasar balalakun lawas bulik? Lakian kah binian? Ada anak bebandir ulang. Pian aja. Nang ditukar niatnya sebuting barang, tapi sampai di pasar balalakun. Lain halnya jer ulun pelaku dari baju jual di pasar. Pedagangnya, nah itu lain masalah. Tempat inya bercari, sehingga setengah hari di pasar. Ini yang dibahas orang nang bukan pelaku perdagangan, bukan tukang jual, tapi inya statusnya pembeli. Sampai pasar balalakun bulik. Itu ternyata penyebab rezeki macet, mewariskan kefakiran. 10. An-naumu ba'da sholati subhi. Pernah kita bahas. Yang ke-10 sebab yang mewariskan kefakiran, tidur setelah selesai sholat subuh, sholat fajar. Atau disebut subhatun. Yang ke-11, syira'u kisaris sa'ilin. Cara membacanya tuh syira'u kisari. Syira'u kisaris sa'ilin. Yang ke-11, membeli barang-barang bekasnya para pengemis. Barang-barang bekas pengemis pian tukari. Ternyata menyebabkan kefakiran. Ke-12, doa usyari alal walidaini wal auladi wal wulati. Wulah jamak dari walid. Yang ke-12 yang menyebabkan kefakiran, mendoakan dengan buruk kedua orang tua, mendoakan dengan buruk kedua orang tua dan anak-anak serta para pemimpin-pemimpin. Mendoakan nang kada baik pada kuitan seorang. Saking muarnya anak nih lawan kuitan. Tapi kada boleh sebenarnya. Tapi ini ada kasus saking muarnya nang anak lawan kuitan. Kuitannya ada masalah. Lalu berdoa nang anak, mudahan ranjah motor. Abah tuh ya. Atau mama tuh, mudahan dilindas toronton. Ngerinya doa. Apapun alasannya, ketika seorang anak mendoakan yang kada baik pada kuitan, langsung jadi sebab rezeki anak tuh macet. Tahambur urusan bisnis dan yang lain. Penghasilan ini itu. Begitu pula wal aulad,
mendoakan anak-anak seorang dengan buruk. Nah, ini gesen para kuitan pulang. Mendoakan anak sendiri dengan buruk. Dasar utuh tuh. Orang ajar, anak durhaka, ketulahan, mudahan patuk buaya. Kuitan nih berdoa nang itu. Saking kesal, saking sariknya kuitan contoh. Apapun alasan kuitan sarik sampai mendoakan anak nang kada baik, penyebab nang kuitan rezekinya macet. Wal wulah, nah didengarkan. Termasuk penyebab rezeki macet, termasuk yang mewariskan kefakiran, doa usyar alal wulah, mendoakan pemimpin dengan buruk, mendoakan para pemimpin dengan doa yang kada baik. Nah, ini banyak kita tegawi. Saking muarnya lawan pemimpin daerah atau skala nasional, pemimpin negara, saking muarnya, lalu pian tak ucap doa nang kada baik. Mudahan inya nento, contohnya kecelakaan pesawat. Mudahan inya keracunan makan bakso. Apa gerang makan bakso pinggir jalan? Mendoakan pemimpin dengan kada baik. Ini penyebab rezeki nang mendoakan macet sekalinya. Lalu kayak apa kalau kita muar lawan pemimpin? Doakan yang baik, mudahan sadar. Mudahan inya wafat dalam keadaan beriman. Mudahan inya baik hidupnya. Mudahan awaknya belamak. 10 tahun kurus benar. Siapa gerang? Mendoakan yang baik, walaupun hati ini kalut, berjibaku, saking sariknya. Doakan yang baik aja. Doakan yang bagus saja. Salah kalau kita sampai tak ucap minta Allah Ta'ala, minta agar pemimpin celaka itu salah. Atau skala yang dekat daerah kita, bupati atau gubernur. Mudahan tak gugur mulai gunung nih gubernurnya tuh. Haur gunung diperbaiki. Hulu sungai maka jalannya rusak. Ya. Ini contoh. Walau sedikit emosi ulun mencontohkan tadi. Ada baiknya mendoakan pemimpin daerah nangka itu. Atau skala kabupaten, mudahan buan pemimpin di kabupaten ini seberataan, kecelakaan, bisnya terbakar ketika di Jakarta dan lain-lainnya, penyebab rezeki macet nangka itu. Jangan biasakan muar lawan pemimpin bukan berarti boleh kita mendoakan kada baik. Tetap doakan mudahan dapat hidayah, mudahan inya kada menggawi nang dolim, mudahan adil dalam membuat kebijakan, mudahan kada membuat kebijakan yang merugikan para pekerja dan yang lain. Yang ke-13, penyebab rezeki macet atau yang menyebabkan kefakiran, ar-ramyu bil qumlati wa hiya hayyatun. Melempar kutu sedangkan kutunya masih hidup. Membuang atau melempar kutu sedangkan kutunya masih hidup. Kayak apa nih maksudnya? Contoh, pian ada rekan becarian kutu. Cariakan bang kutuku, jadi seikong. Lalu nang seikong ambil surui rapat lawan kertas putih. Disisir-sisir, disurui-surui. Dapat kutunya tadi tak kumpul. Dikumpulakan di wadah, langsung dibuang. Kada dimatii. Penyebab rezeki macet sekali. Afdolnya kayak apa?
eksekusi. Mati. Karena inya berkembang biak ya, bebanyak. Dan itu merugikan yang lain akhirnya. Pernah Lapian mempelajari datangnya dari mana kutu itu? Dari mana asal muasal sampai ke rambut? Dari mana munculnya? Pelajari ya. Salah satu solusi untuk memperkecil perkembangan kutu, mati. Tapi jangan dibakar mematiinya. Karena ada riwayat la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Kadada yang boleh menyiksa makhluk walaupun boleh dibunuh, kadada yang boleh menyiksa atau mematii makhluk dengan api kecuali Tuhannya api, yaitu Allah. Dengan cara lain mematiinya. Dipicik, gencet, kertasnya tadi lipat, catuk, plak. Kemudian pindah kanyang kutunya, darah kelihatan. Setelah mati hanya dibuang. Jangan ketika hidup, kasihannya banakan. Ini umaknya, abahnya nih. Ini anaknya, nih cucunya nih. Karena aku sayang, pian timbay ya langsung keluar. Arau kada berduit isuknya. Ar-ramyu bil qumlati wa hiya hayyatun. Membuang kutu sedangkan kutunya belum dimatii, masih hidup. Pernahlah yang seumur hidup mendengar hal yang kayak ini? Bahwa ternyata membiarkan kutu hidup itu malah rezeki macet. Nah, ini ada di kitab ulama sekali. 14 ghuslul qadami bil yamin. Membasuh batis menggunakan tangan kanan. Membasuh batis menggunakan tangan kanan. Ternyata mewariskan kefakiran. Lalu kayak apa kalau berwudu kita hendak meratakan air? Pakai tangan kiri. Sunnah tangan kiri. Segala yang kotor, kaedahnya setiap hal yang kotor itu dianjurkan dengan tangan kiri. Segala hal yang negatif kada baik, rigat, kerjakan dengan tangan kiri. Segala perkara yang baik, yang mulia, yang bagus, kerjakan dengan tangan kanan. Ada salah seorang guru kami di Darul Mustafa di Tarim, ketika mengajar tentang tayamun, sunnah mendahulukan yang kanan dalam yang baik, dan sunnah menggunakan yang kiri dalam hal yang kada baik. Contoh berbasuh, mohon maaf, buang air besar, tangan kiri yang langsung membersihi, bersentuhan langsung lawan kotorannya. Ngatakan tuh, yang langsung bersentuhan lawan kotoran najisnya tangan kiri, nang mengucapnya mohon maaf. Banyu nang menyiram tangan kanan, itu sunnah. Jangan ada tangan kanan nang mengucapnya. Ada pintar gitu. Mana kena makan tangan kanan, bersalaman lawan orang tangan kanan. Nang itu juga dipakai gesan bebasuh lah, kada pintar manusia. Tangan kiri. Termasuk membasuh sekedar kotoran batis, tangan kiri membersihinya. Kecuali memang kada kawa sebelah tangan, saking rigetnya batis contohnya. Nah itu kada apa-apa bantu tangan kanan. Kemudian guru kami tadi di Tarim Darul Mustafa ketika mengajar hal ini, saking Sidin hendak merincikan hukum. Kayak itu juga ajar Sidin. Wa kadzalika idza aradta an tadribal insan fadribhu biyusrak di sini. Kalau ikan tuh hendak bakalahi betampar lawan orang, usahakan tangan kiri yang menampar. Sidin emosian memang orang penyarikan. Tangan kiri aja di sini. Tapi memang kebiasaan orang yang menulis tangan kanan, hal-hal yang banyak digunakan tangan kanan, biasanya power tangan kirinya kurang gancang. Tapi kalaupun ternyata tak kalahi, tapi kada dianjurkan, kada baik. Kalaupun pakai tangan kiri aja ya sini. Tangan kanan tuh mulia. Nah sampai kayak itunya tuh. Tapi jangan dicobai.
Ternyata tadi membasuh batis menggunakan tangan kanan mewariskan kefakiran. Tangan kiri nang membersihi licaknya. Contoh pian habis berjajak di lumpur atau kada bersandalan lalu anak membasuh ke keran. Tangan kiri nang meraba-raba batisnya, menanggalkan kotoran yang berikitnya. Yang ke-15, hal yang mewariskan kefakiran, al-baulu fil ma'ir raqidi. Bakami, atau jangan bakami, mengamihi air yang tergenang. Air yang diam tergenang dikamihi, penyebab kefakiran. Pahamlah pian air tergenang. Ibarat ada tanah nang bentuknya ketinggalan sedikit dibanding permukaan tanah lain. Hujan turun, tergenanglah banyu di bagian lubang jalan tadi. Lalu datang orang nang kada bakal nih, kamihinya al-baulu fil ma'ir raqid, mengamihi banyu nang berdiam, kada mengalir, penyebab datangnya kefakiran gitu. Di satu sisi orang tersebut kada bakal, ada pintar. Kenapa ya kami situ rami nah? Kan kadang kayak itu orang tua ada juga pelakunya kadang. Tiang listrik lah dikamihi, sarang samut lah. Melihat ada lubang samut kamihinya, mandi kan. Nah, ini ada pintar. Amun sudah berjanggut bahasa singut kelakuan yang itu masih lalu termasuk mengamihi alma ar-raqid, air nang tergenang. Kamihinya ada berduit tuh kan. 16 ghuslul janabati fi maudhi'il bauli wan najasati. Mandi janabah atau mandi junub di tempat untuk kencing dan tempat najis. Mandi junub di satu tempat nang itu dikhususkan untuk bakamih atau untuk buang najis. Ini penyebab kefakiran. Pasti banyak nang bingung. Kayak apa Bib kalau WC gabung lawan kamar mandi? Kebanyakan kayak itu kita kan. Rumah-rumah sederhana tuh di situ kamar mandi, di situ juga WC, di ruangan yang sama. Nah kalau memang kayak itu kada kau dihindari lagi. Tapi usahakan jangan mandinya di atas tempat betakai. Ya kada mungkin sesempit itu juga kalau kamar mandi gabung WC itu. Kalaupun ukurannya 2 meter kali 2 meter, ada sudut lain yang agak jauh dari tempat atau jar bebuhan Malaysia bilik termenung. Bilik termenung. Merenungkan sambil betakai. Ada nang terjauh sedikit walau ruangan yang sama, jangan beristilah di situnya mandi junub atau sambil betakai sambil niat mandi junub, malah lain ini. Nah ini nang mewariskan kefakiran. Kalau memang kada kawa dihindari karena memang desain rumah sudah kayak itu, WC-nya lawan kamar mandinya gabung, ambil sudut nang lain, jangan di atas situnya mandi. Buat pian-pian nang hendak membangun rumah dan rumahnya belum tuntung, kamar mandi belum diolah dan sebagainya, kalau kawa pisah kamar mandi, WC. Kalau kawa benar. Lain hanya pian nungkar rumah yang sudah jadi. Nah sudah kayak itu aturannya. Oke, tapi jangan di atas itu mandi. Kalau dari awal pian mampu membiayai, membangun, memisah antar kamar mandi dan WC, lebih afdal lagi. Dan banyak keuntungannya kalau kamar mandi lawan WC dipisah. Apa keuntungannya? Ketika pian anak sudah banyak,
Mandi pian di dalam, anak tiba-tiba mengatuk, hendak behiranya. Tak pada sak mandi. Tapi kalau dipisah, inya sebelah, kita sebelah. Tenang, inya masuk bilik termenung tenang, kita mandi tenang. Ingatkan tadi, kalau memang sudah sepaket kamar mandi WC, jangan di atas itunya, mandi junubnya. Yang ke-17 penyebab kefakiran, al-aklu bil usbu'aini. Makan sesuatu dengan menggunakan 2 jari. Aneh juga adalah yang makan 2 jari. Makan sesuatu dengan 2 jari saja. Entah itu jempol lawan telunjuk, atau telunjuk dengan jari tengah, atau telunjuk lawan kelingking, 2 jari. Ibarat ada makanan nih. Nah aja pian. Kalau rokok tuh kada makan kan? Kenapa orang perokok pindah ke depan duitan beb? Nah makan 2 jari. Makan asap. Pakai 2 jari inya makan. Beristilah makan. Ngap 2 jari. Pada kawa mangkat 3 jari atau 5 jari mengikuti. Pakai 2 jari penyebab kefakiran. Entah tadi jempol lawan telunjuk, ya ini makannya. Minimal 3 lah yang bagus, 3 jari. Sebiji korma 3 jari mengikuti. Jangan 2 jari. Apalagi sejari. Itu ada pintar gugur. Ke-18, al-mashyu bainal ghanami wa bainam ra'ataini. Nah, penting. Hal ke-18 yang mewariskan kefakiran. Berjalan diapit oleh kambing. Kenapa berjalan diapit oleh kambing? Inya di tengah, kambing ada di muka, kambing ada di belakang. Berjalan berbarengan sama-sama. Berjalan entah ke lokasi mana, tapi inya tapa umbai kambing. Kambing di mukanya, atau kambing ada di belakangnya. Atau sisi kiri kanannya kambing. Pokoknya diapit oleh kambing. Kambingnya kada seekong. Berjalan penyebab kefakiran. Wa bainam ra'ataini. Begitu pula penyebab kefakiran, al-masyu bainam ra'ataini. Berjalan diapit oleh 2 wanita. Pian berjalan, entah di stadion, lari-lari, jogging-jogging. Di muka binian, belakang binian. Tapa umbai sambil jogging, belakang binian, muka binian. Ada berduit, kelahiannya. Al-masyu bainam ra'ataini. Mencakup kiri kanan binian, beristilah jogging. Kada berduit, tiga mana? Berjalan dikapit 2 perempuan, penyebab kefakiran. Kayak apa Bib kalau binian ini bini seorang, kiri dan kanan keduanya? Oh bagak. Bahwa aku bisa menundukkan makhluk terbuas di muka bumi. Antar mereka akur, bagak, dibawa. Ada duit ujung-ujungnya. Intinya ulama mengatakan al-masyu bainam ra'ataini. Berjalan diapit 2 wanita. Penyebab kefakiran. 19. Hijamatun yawma sabi' minasyahri. Berbekam. Taulah bekam ya? Salah satu teknik kesehatan tradisional, bekam, mengambil darah kotor. Berbekam di hari yang ke-7 dari 1 bulan. Berbekam di hari yang ke-7 dari 1 bulan. Beristilah di hari yang ke-7 dari bulan Muharram atau bulan yang lain.
Inya berbekam, penyebab kefakiran ternyata. 20 kathratul abathi bil lihyah. Penyebab kefakiran 20, kebanyakan berbuat sia-sia dengan jenggot. Abath, kebanyakan berbuat hal yang kada manfaat dengan jenggot. Maksudnya kebanyakan kayak ini. Padahal kada ada niat membujuri, merapikan supaya bagus, tapi memang kebiasaan. Kadang terbawa-bawa ketika sembahyang jadi mabuk. Allah Akbar. Abad. Beda kalau membujuri, ada ratik kah atau bihun sangkut kah? Itu ada niat, bukan abad, membersihi. Tapi ini kadada hujan, kadada panas, kadada hajat, kadada tujuan, rami benar aja. Abad ngaranya, memain-mainakan janggut, penyebab kefakiran. Nah, jangan kedagawian. Adalah orang yang jadi kebiasaan. Nah, dipulas-pulas kena. 21 banyaknya. Banyak benar kefakiran sampai 60. Yang kedua qar'ul asnan. Membunyikan gigi-gigi. Penyebab kefakiran 21 membunyikan gigi. Krekot-krekot. Ali pun membunyikan. Ada nang gigi itu berbunyi namun dikrekot takan. Tahu lah krekot. Nang diigut gigi sama gigi, diadu sampai bunyi. Kayak orang nang gerigitan sari. Jadi kebiasaan. Apalagi gigi palsu. Itu nang berbunyi kadang. Qar'ul asnan. Ini penyebab kefakiran juga. Kada ada gawian. Mah krekot. Menggesek gigi atas dan gigi bawah dikrekot-krekotakan. Itu karena qar'ul asnan. Penyebab kefakiran itu. Ke-22. Tashbikul asabi'i hawla rukbataini. Menyilangkan jari jemari tangan mengelilingi dua lutut. Menyilangkan jari jemari tangan. Nah ini tashbik ngarannya. Jari jemari ini disilang-silang. Ini tashbik. Dan ini kada baik. Sudah tashbik, disilangkan melingkari dua lutut. Nah ini duduk. Ini contoh aja karena timbul kada berduit ulun. Contoh. Nah, menyilangkan kedua jari jemari kiri dan kanan mengelilingi dua lutut, duduk santai kayak ini. Ini yang menyebabkan kefakiran ke-21. Lalu kayak apa kalau kita hendak duduk kayak ini juga? Jangan ini, silang kayak ini kah? Kayak ini kah? Jangan jarinya yang menjadi pengikat. Ikuti kayak ini. Paham? Ini karena posisi duduk ihtiba. Duduk sambil melingkarkan sesuatu di antara kedua paha supaya nyaman duduknya. Dan ini banyak diaman digawi. Biasanya pakai habwa atau pakai rida dikelilingkan, dililit hanya duduk. Banyak orang Arab kayak ini menunggu adzan dan sebagainya. Yang penting jangan teguring. Kalau pakai jari tadi tasbih sambil kayak ini menyebabkan kefakiran. Wa kathratu tafqi'iha ad-dagtu 'alaiha aw sahbuha hatta tasdura sautun. Begitu pula hal yang yurithul faqra, mewariskan kefakiran. Kathratu tafqi'iha ay tafqi'il asabi, kebanyakan menggerepok-gerepokakan jari jemari tangan. Ad-dagtu 'alaiha aw sahbuha hatta tasdura saut, ditikin atau ditarik sampai keluar bunyi.
kebanyakan membunyiakan jari jemari tangan. Entah dengan cara ditarik, entah dengan cara ad-dhaghut ditikin. Kebanyakan melakukan ini mewariskan kefakiran. Paham lah ya? Nah, ya. Nah, bunyi ya. Hilang duit di dompet 200 ya. Krok, krok. Oh, bunyinya muntung aja. Itu banget membunyikan jari jemari tangan. Atau cara lain kadang ditarik. Yang mewariskan kefakiran karancakannya. Kalau sekali dua karena pegal, pijit dan yang lain itu di luar pembahasan. Kathroh kebanyakan. Hari-hari bangun guring, rapuk, rapuk, krak, krak, krak. Hendak berwudu, rapuk, rapuk, pulang, krak, krak, krak. Bahkan kadang sembahyang subuh jadi makmum, imam kunut, rapuk, rapuk makmum. Di belakang, ngapa? Terganggu orang. Kebanyakan menggerepokakan jari jemari tangan. Penyebab kepada. Apa menggerepokakan bahasa Indonesia-nya? Ya itulah. Sampai keluar suara tadi. Ke-23 hal yang mewariskan kefakiran ke-23 wad'ul kaf 'alal anfi. Meletakkan telapak tangan di atas hidung. Telapak tangan dianak di hidung. Ini bisa menyebabkan kefakiran. Kadeda hajat, kadeda niat, kadeda alasan. Tapi kayak ini aja. Dudukan lawan kawan, kayak ininya. Tersinggung kawan. Bau aku aja kawan. Nah itu menyebabkan kefakiran ternyata. Kemudian 24 qat'udz dzufri bisin. Hal yang mewariskan kefakiran 24 qat'udz dzufri bisin, memotong kuku menggunakan gigi. Banyak tagawi. Nah aja ikutnya aku kok pangga berdarah pulang. Memotong kuku menggunakan gigi mewariskan kefakiran. Baik kuku tangan, begitu pula kuku batis. Tapi kalau motong kuku batis pakai gigi, itu gawian warik. Lihat ya, ada warik karena aja mengikuti batisnya seorang. Rupanya ada sisa makanan kesangkut di batisnya. Memotong kuku, menggigit kuku sampai terpanggal, itu menyebabkan kefakiran yang ke-24. Ke-25 dan seterusnya sampai 30, wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan selanjutnya. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Dan sebagaimana pian tahu bahwa malam Kamis akan datang, kegiatan majelis kita liburkan. Insyaallah diteruskan di malam Kamis berikutnya lagi. Jadi minggu akan datang, malam Kamis berikutnya ini kita liburkan karena masih dalam bagian dari rangkaian Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik. Di satu sisi Bebuhan pian pun berkegiatan banyak, imbah Idul Adha itu. Ada yang bola pentol, ada yang barbekyuan, ada yang ke rumah sakit darah naik dan hal lainnya. Jadi malam Kamis akan datang, kita liburkan, aktif kembali insyaallah malam Kamis berikutnya lagi. Wallahu a'lam.